Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Selamat hari Minggu, anak sekolah minggu yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Apa kabarmu hari ini? Wonderful! Jesus Christ! Yes, yes, yes! Iya, senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam acara kebaktian sekolah minggu pada hari ini Minggu tanggal 16 Agustus 2020. Oke, sekarang kita mau memuji Tuhan. Sudah siap semuanya? Iya, bagus. Harus siap ya. Oke, sebagai pujian yang pertama, kita nyanyikan Yesus Pokok. Sehat ya, tidak ada yang sakit. Dan sekarang kita mau bersukacita memuji Tuhan di pagi hari ini. Kita nyanyi buku nyanyian sekolah minggu nomor 2. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Ayo teman-teman, kita bangun pagi-pagi, wajah segar dan berseri untuk memuji
mengucap syukur di hadirat-Mu Tuhan, karena Engkau sudah memberkati kami hingga pada saat ini ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami siap mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Mari ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati acara kebaktian sekolah minggu kami ini Tuhan, mulai dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya nanti. Tuhan Yesus, berkatilah guru-guru sekolah minggu yang akan melayani pada hari ini. Biarlah kami boleh melayani dengan sungguh-sungguh hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk seluruh anak-anak kami yang ada di rumah. Berikanlah mereka sukacita, berikanlah mereka kesehatan, berikanlah mereka hati yang gembira untuk datang kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan juga pelanggaran yang sudah kami perbuat, baik itu yang secara disengaja maupun tidak Tuhan, agar kami boleh layak menerima berkat yang daripada-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hukum Taurat kita pada hari ini yaitu hukum Taurat yang ke-6. Kalian masih ingat kan? Yuk kita sama-sama mengucapkannya ya. Kita ke-6. 1, 2, 3. Kita ke-6. Jangan engkau membunuh. Sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, ya Tuhan Allah kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan perintah-Mu. untuk dapat melakukan yang sesuai dengan perintah-Mu. Amin. Amin. Kembali kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 364 ayat 1 dan 2. Berserah pada Yesus. kita bersama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah kesalahan kami, dan
seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Epistel kita pada hari ini atau ayat bulanan kita terambil dari Efesus 5 ayat 2. Semua sudah siap? Ayo buka Alkitabnya, kita sama-sama membacanya ya. Efesus 5 ayat 2. 1, 2, 3. Efesus 5 ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Amin. Kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 426 ayat 1 dan 2. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi terang pagi dan terang jadi siang terang. Kuasa Kristus yang nyatalah, damai dan cemerlang. Ayat 2. Kita harus menyatukan kita, melembutkan hati keras, supaya senjata si iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas. Karena gelap jadi terang pagi dan terang jadi siang terang. Kuasa Kristus yang nyatalah, damai dan cemerlang. Anak-anak sekolah minggu, saat ini kita masuk dalam pengakuan iman rasuli. Marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Paling langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah-darahnya, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan di sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Seperti rusa merindukan aliran sungaimu, begitu juga hati kita rindu diisi oleh firman Tuhan. Mari kita angkat pujian seperti rusa rindu sungai. Seperti rusa rindu sungai
sekolah minggu. Kita akan mendengarkan khotbah. Duduk yang bagus, siapkan Alkitabnya. Nanti kita sama-sama membacakan ayat Alkitab kita. Duduk yang bagus bersama adiknya, kakaknya, atau abangnya ya. Jangan cepat bosan. Tapi sebelum kita mendengarkan khotbah, kita terlebih dahulu berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah kami yang begitu baik dalam kehidupan kami. Berkat kasih-Mu yang begitu besar Tuhan, kami rasakan betapa Tuhan selalu menyertai kami, memberikan kekuatan bagi kami, memelihara dan menjaga kehidupan kami. Hingga pada saat ini Tuhan, kami bersyukur bisa bersama-sama melaksanakan kebaktian anak sekolah minggu secara online pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang selalu menyertai kami, menjaga kami Tuhan, agar setiap firman yang kami dengarkan nantinya Tuhan dapat membawa suatu perubahan dalam kehidupan kami, sehingga kami lebih mendekatkan diri, memuji memuliakan nama Tuhan Yesus, dan kami lebih mengenal Tuhan secara pribadi dalam kehidupan kami. Berikan kami ketenangan Tuhan di saat kami mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan buka Alkitab kita, Injil kita pada hari ini, tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. Sudah? 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. Kita baca sama-sama ya. Suaranya harus kuat membaca. 1, 2, 3, ya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Oke, memang akan menceritakan tentang firman Tuhan pada hari ini, yaitu tentang dosa. Berarti kalau kita berbicara tentang dosa, berarti kita berbicara tentang pelanggaran. Orang yang melakukan pelanggaran berarti hidupnya itu tidak bersih. Hidupnya itu adalah kotor. Sama seperti bagaimana anak-anak kami mencium baju yang kotor yang diletakkan mama di keranjang baju kotor. Berhari-hari mama tidak mencuci baju ini. Tiba-tiba kau mau memakai baju yang kau sukai, yang ternyata ada di dalam keranjang baju kotor itu. Nah, apakah yang kamu lakukan? Apakah anak-anak kami memakai baju yang kotor itu atau tidak? Ataukah anak-anak kami mencari baju yang lebih bersih? Ayo dipilih. Iya, tentunya kita mencari baju yang bersih. Kita mencari baju yang bersih dan harum, yang masih diletakkan mama, dilipat mama di lemari. Karena apa? Karena kalau kita memakai baju yang kotor, maka orang yang di samping kita itu akan menghindar dari kita. Orang yang di dekat kita itu akan menjauh dari kita. Karena apa? Karena ada rasa bau. Setiap orang tidak suka mencium rasa bau. Orang sukanya mencium rasa harum. Makanya mama-mama selalu menanam bunga di depan rumah. Mama-mama selalu memberikan pengharum rumah, pengharum pakaian, semuanya dibuat mama. Supaya apa? Supaya anak-anaknya senang, atau orang yang datang ke rumahnya juga senang. Karena apa? Karena ada rasa harum itu. Jadi rasa harum itu identik sama dia dengan bersih. Kalau dia harum, pasti dia itu bersih. Tapi sebaliknya, kalau dia bau, pasti dia itu kotor. Sama halnya seperti Tuhan kita dengan kita sendiri. Tuhan kita itu adalah bersih. Tuhan kita itu adalah suci, bahkan Dia kudus. Sedangkan kita hidup dalam kegelapan, banyak dosa, banyak pelanggaran,
jauh berbeda dengan Tuhan kita. Makanya kita selalu minta tolong supaya Tuhan kita mengampuni kita atas dosa-dosa kita. Dan kita juga harus mau berubah, harus mau dirubah oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya pelanggaran-pelanggaran yang ada di hati kita, yang ada di pikiran kita itu bisa lenyap atau bisa dihilangkan Tuhan, bisa dimusnahkan Tuhan, sehingga kita memperoleh kehidupan yang baru. Kehidupan yang baru itu apa? Kehidupan yang baru itu adalah apabila kita sudah meloncat, apabila kita sudah berbalik, apabila kita sudah meninggalkan kehidupan lama kita, itulah yang disebut dengan kehidupan baru. Nah, kalau kita sudah baru, berarti Tuhan Yesus juga pasti senang. Sama seperti anak-anak kami, jika punya baju baru, pasti senang. Pasti kalian semua sayang sama mamanya atau sayang sama bapaknya, atau mengucapkan terima kasih sama mama atau sama bapak atau sama orang yang membeli baju baru tersebut. Pokoknya semua yang baru pasti kita sukai. Jadi anak-anak kami juga harus seperti itu, harus bisa menjadi baru di depan Tuhan Yesus, di hadapan Tuhan Yesus, ya. Jadi kita harus tahu apa yang bisa kita lakukan yang dikehendaki Tuhan. Kalau memang itu dosa, kalau itu pelanggaran, berarti jangan lakukan. Tetapi kalau itu adalah sesuatu yang dikehendaki Tuhan, itulah yang harus kita lakukan. Oleh sebab itu, hiduplah seperti firman Tuhan minggu kemarin, Inang bercerita bahwa kita harus hidup di dalam terang. Sama seperti pagi hari ini, Tuhan sudah memberikan terang bagi kita, berarti kita bisa melihat, bisa kita menikmati segala alam ciptaan Tuhan. Karena apa? Karena terang itu ada di dalam kita. Kalau terang itu ada di dalam kita, berarti hidup kita ini juga harus kita bersihkan, ya. Jangan lagi udah dikasih Tuhan terang, tapi hidup kita masih dalam kegelapan. Berarti kalau dia hidup dalam kegelapan, masih banyak dosa-dosa dalam pikirannya, dalam hatinya, atau masih ada rencana-rencana yang tidak disukai Tuhan Yesus yang kita buat sendiri untuk kenikmatan diri kita sendiri. Jadi anak-anak kami harus bisa membedakan mana yang baik yang harus dilakukan dalam hidupnya dan mana yang tidak baik yang harus dihindari. Nah, dosa itulah yang harus kita hindari. Karena dosa itu adalah sebuah pelanggaran, suatu kesalahan yang membuat diri kita sendiri menjadi tidak dekat atau tidak taat sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus tidak pernah memberikan satu kesalahan bagi kita. Karena apa? Karena Tuhan Yesus itu adalah suci dan kudus. Dan segala yang direncanakannya adalah rencana-rencana yang baik. Jadi anak-anak kami jika sudah berdosa harus mau mengaku dosanya. Jangan terus dipendam di hatinya atau makin hari makin banyak dosanya. Tidak boleh, ya, harus diakui dosanya. Contohnya nih, hari ini si Cecil disuruh mamanya mandi, tidak mau dia mandi. Itu bagus apa enggak, ya? Iya, tidak bagus. Karena apa? Karena dia sudah menyakiti hati mamanya. Disuruh mamanya dia tidak taat, diperintah mamanya dia tidak mau. Sehingga apa yang terjadi? Mamanya marah. Ya, itu tidak dikehendaki Tuhan. Jadi harus bisa melakukan baik perintah orang tua, perintah gurunya, apalagi perintah Tuhan harus kita lakukan. Karena orang tua kita atau guru kita atau Tuhan Yesus Kristus tidak pernah memberikan suatu rencana yang jahat bagi kita. Dia selalu memberikan untuk kita terhindar dari kejahatan, dari dosa. Ya, dari dosa atau dari kegelapan. Jadi dosa itu identik dengan kegelapan. Sama halnya seperti kita tutup mata, tidak melihat apa-apa. Bisa aja kita kita pikir pisau itu adalah roti, kita masukkan ke mulut kita. Yang terjadi apa? Mulut kita kan berdarah, kan? Seperti itu. Jadi anak-anak kami harus satu, hidup dalam terang. Harus bisa anak-anak kami menjauhi dosa, menjauhi pelanggaran itu, ya. Kemudian
anak-anak kami juga harus mau untuk mengaku dosanya, ya, mengaku dosanya di hadapan Tuhan Yesus. Karena pada dasarnya kita semua adalah sudah berdosa, tetapi kita harus mau merubah diri kita supaya kita tidak banyak berdosa lagi. Dosa yang sudah ada ini biarlah kita redam, lama-lama nanti dia jadi menipis dan lama-lama nanti dia jadi hilang. Semoga Tuhan memberikan kekuatan bagi kita supaya kita menjadi anak-anak yang disukai Tuhan, yang tidak mendekatkan diri kita ke dalam kegelapan atau ke dalam dosa. Jadi harus ada tekad kita, anak-anak sekolah minggu semua, harus ada tekadnya dari sekarang, kita akan menjauhi dosa. Dan juga kita memang sudah berdosa, kita harus mengakui segala dosa-dosa kita. Kita harus mengakui dosa-dosa kita, dan kita juga harus mempunyai komitmen atau harus mempunyai tekad bahwa kita hidup dalam terang Tuhan. Ya, Mem nanti melihat anak-anak kami, siapa yang mendengarkan Mem pada saat ini, kalau kita nanti jumpa, mentanyakan sama kalian, Mem bilang nanti, contohnya Mem jumpa sama si Bastian, ya, Bastian Tamani, Bas, kau bukan Sebastian sudah remaja, si Jose ya. Bunda Mem jumpa nanti sama si Jose, Mem bilang nanti, Jose, apa Mem? Kau sekolah minggu enggak hari Minggu itu? Sekolah minggu? Apalah kok Mem? Kalau dia tahu, berarti dia sadar, dia akan berubah. Tapi kalau dia enggak tahu, contohnya bilang apa ya, berarti dia tidak serius. Mungkin saat dia melaksanakan kebaktian anak sekolah minggu, dia enggak tenang. Dilihatnya orang jalan, dilihatnya mamanya masak, ditanya-tanya, Mak masak apa? Dilihatnya adiknya, opungnya masak, opung masak apa? Jadi dia tidak serius. Padahal mungkin mamanya sudah menyiapkan tempat, kau duduk di sini Bas, kau duduk di sini Mario, seperti itu. Udah ditempatkan mamanya, dia bagus, tapi dia tidak melakukan perintah mamanya, berarti dia itu adalah berdosa. Jadi untuk akhir daripada khotbah Mem pada saat ini, kita harus hidup dalam terang, dan kita harus meninggalkan segala dosa-dosa kita, ya. Hiduplah menjadi anak-anak yang baru di dalam Tuhan Yesus. Setuju? Oke, setuju. Puji Tuhan. Demikian khotbah Mem pada hari Minggu ini. Semoga anak-anak kami bisa mengingatnya, bahkan bisa melaksanakannya dalam kehidupannya sehari-hari. Puji Tuhan, anak-anak kami semuanya berubah menjadi anak Tuhan. Kita harus berubah, ya. Kita harus berubah. Jadi sebelum menutup, member pesan supaya setiap hari Minggu dan hari Jumat anak-anak kami sekolah minggu bisa mengikuti Jumat Ceria jam 5, dan juga hari Minggu bisa diikuti kebaktian anak sekolah minggu, bisa jam 7, bisa jam 8, bisa jam 9, bisa jam 10, bisa jam 11. Atau bisa juga di waktu mamanya ke gereja, mamanya ini kan datang ke gereja, mama kan sama bapak datang ke gereja nggak membawa HP. Nah saat itu juga kalian bisa kebaktian, nggak apa-apa, lebih bagus ya, karena tidak ada yang rebutan nanti HP-nya. Bisa nanti kalau dipegang di rumah nanti mamanya, ada yang masuk WA, ada masuk ini, jadi nggak konsentrasi nanti anak-anaknya, ya. Jadi pas mamanya nanti gereja, anak-anak kami juga nanti kebaktian anak sekolah minggu. Oke, dilipat tangannya, ditutup matanya, kita akan berdoa bersama. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Tuhan memberikan kekuatan bagi kami, dan Tuhan mampukan kami untuk
untuk kami bisa memberikan firman-Mu kepada anak-anak sekolah minggu kami Tuhan di rumah mereka masing-masing Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang sudah didengarkan oleh anak-anak kami, mereka bisa Tuhan mengingatnya, bahkan mereka bisa melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mereka sadar akan apa yang mereka berbuat Tuhan, dan mereka bisa menjauhi dosa dari kehidupan mereka sendiri Tuhan, menjauhi segala kesalahan-kesalahan atau pelanggaran yang mereka buat Tuhan. Jadikan anak-anak kami Tuhan menjadi manusia yang baru di hadapan-Mu, untuk mereka lebih taat dan patuh, memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus, dan juga mengenal Tuhan Yesus, untuk mereka dapat selalu bersyukur oleh kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan mereka. Terpuji termulialah Engkau Tuhan, bahkan kami guru-guru sekolah minggu, Tuhan juga yang memberikan kekuatan dan mampukan kami Tuhan, untuk kami bisa membimbing dan mendidik anak-anak kami Tuhan, walaupun secara online Tuhan di Jumat Ceria dan juga di hari Minggu. Biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami guru-guru sekolah minggu, untuk kami bisa Tuhan memuji dan memuliakan Engkau dan memberikan yang terbaik bagi anak-anak sekolah minggu. Terpuji Engkau Tuhan, hapuskanlah segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan tutup ibadah sekolah minggu kita. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 278, Bila Sangka Kala Menggegapi. Kita nyanyikan 2 kali ya. Bila sangka kala menggegap dan zaman berhenti, pada padang yang abadi merekam. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Bila sangka kala menggegap dan zaman berhenti, pajak baru yang abadi merekam. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Kita lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Kita akan berdoa bersama. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. 1, 2, 3, ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu.